Kemudian selanjutnya, untuk slide berikutnya masih dalam rangka perkenalan, ya ada namanya pengembangan personal. Itu tempo dulu. Pengembangan personal ada, ini sekedar hanya informasi saja ya, sekedar informasi. Pengembangan personalnya pernah waktu tahun 86. Rata-rata saya lihat pesertanya di sini belum lahir, mungkin waktu saya masih sudah terangkat. Tahun 83 masih ada yang belum lahir. Tahun 86 itu 3 tahun setelah dapat dinas, diberikan amanah untuk ikut lomba masih guru teladan namanya, mendapat juara 3. Baru 3 tahun masa kerja. Kemudian pernah mendapat penghargaan juara 1 lomba kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi Sulawesi Selatan, sehingga mendapat menjadi utusan untuk mengikuti lomba kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Tidak sempat masuk 3 besar, namun masuk 10 besar, sehingga diberikan penghargaan oleh pemerintah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, memberikan janji bahwa semua yang masuk 10 besar akan diberikan hadiah pergi ke luar negeri. Kebetulan yang didapat waktu itu adalah New Zealand. Kemudian selanjutnya eh, ada kami dapat penghargaan juga pemegang hak kekayaan intelektual atau HAKI dalam inovasi yang berjudul Bunda Pustaka. Kemudian selanjutnya masih ada pengalaman sebelumnya itu kita ya. Untuk pengalaman di sekolah, saya perkenalkan bahwa saya pertama terangkat itu di Kota Parepare. Saya lihat di sini hanya ada Parepare, belum ada yang kelihatan namanya, tapi ada dari Luhut Timur, ada dari Pangkep, Goa, dan lain-lain sebagainya. Saya terangkat di Parepare, kemudian selanjutnya di Parepare itu ada 2 sekolah, SD 29 dengan SD Negeri 5. Dari SD Negeri 5 kemudian dimutasi ke Kota Makassar tahun 2014. Kemudian selanjutnya 1 tahun di SD Perumna Santang, dipindahkan ke SD Unggulan Todopuli. Kemudian dari Unggulan Todopuli diberikan amanah menjadi kepala sekolah di SD Telok Baru. Dari Telok Baru dimutasi lagi ke SD Borong, Negeri Borong. Selanjutnya di pengalaman di sekolah ini ada penghargaan yang selama bertugas sebagai kepala sekolah, ada 2 sekolah, yaitu SD Telok Baru 1-2 dan SD Negeri Borong. Di Telok Baru 1-2 hanya mengukir prestasi, yakni sekolah bisa menjadi sekolah adiwiyata kota, kemudian naik menjadi adiwiyata nasional provinsi. Selanjutnya fokus kepada lomba kepala sekolah berprestasi, sehingga ya masuk, alhamdulillah masih di Telok Baru 1-2 tahun 2011 lolos menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Kalau di SD Negeri Borong setelah dimutasi mulai dari tahun 2016, alhamdulillah mulai bekerja waktu itu, langsung kita genjot menuju di Beta Kota, kemudian naik ke provinsi, selanjutnya nasional, dan terakhir ini 2024 menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Kemudian bersamaan juga waktu itu mengurus sekolah adiwiyata, kita urus juga akreditasinya sekolah. 2018, 2 tahun setelah dikasih amanah di sekolah itu, akreditasi kita berusaha untuk mendapat akreditasi A, dan alhamdulillah tercapai. 5 tahun kemudian sampai masa berakhir 2023 diakreditasi lagi, alhamdulillah masih tetap dapat akreditasi A. Kemudian perpustakaan waktu itu, karena tidak ada perpustakaannya sekolah Negeri Borong, dapat bantuan bangunan perpustakaan, kemudian kita urus lagi bagaimana cara supaya dapat akreditasi. Alhamdulillah dapat juga akreditasi A.
Selanjutnya tahun 2020 sekolah kami di angkatan pertama itu menjadi sekolah penggerak angkatan pertama. Kemudian juga menjadi finalis Lomba Inovasi Mayor Awards 2022. Itu waktu masuk 6 besar dalam urutan keempat dalam Lomba Inovasi Award. Terakhir untuk prestasi predikat sekolah itu adalah sekolah ramah anak. Selanjutnya untuk pengalaman pribadi melaksanakan kegiatan atau pendidikan atau workshop yang dilaksanakan di luar negeri, antara lain mengikuti studi banding di 3 negara, di universitas di UKM Malaysia mengikuti pendidikan. Kemudian juga studi banding di berupa program benchmarking dan networking kerjasama internasional di New Zealand pada bulan November 2011. Kemudian pelatihan program kepemimpinan global ya apa namanya pelatihan program kepemimpinan global bidang pendidikan kerjasama Malaysia dengan Indonesia itu di bulan Desember 2011. Dan terakhir di 2023 ini mengadakan studi tiru sebagai guru yang diberikan kesempatan bersama dengan rombongan tim penggerak PKK atau Bunda PAUD Kota Makassar melaksanakan studi tiru di negara Jepang pada bulan Februari 2023. Kira itu sedikit pengalaman pribadi terkait dengan yang sudah dilaksanakan sejak ini masih ada pengalaman organisasi. Pengalaman organisasi waktu masih sebagai peserta didik di Pramuka. Peserta didik itu diberikan amanah sebagai wakil ketua Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka di Kota Parepare. Karena memang namanya satuan terpisah, kalau laki-laki putranya ketua maka otomatis wakilnya harus putri. Kemudian pernah menjadi pendamping peserta Jambore Nasional tahun 86 diutus oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Parepare. Selanjutnya juga masuk andalan cabang urusan putri. Kemudian masih di Kota Parepare karena aktif juga selain di Pramuka juga aktif di Aisyah Muhammadiyah, diberikan amanah sebagai Ketua Majelis Badan Pembina Kader atau BPK di pimpinan daerah Aisyah Kota Parepare tahun 90 sampai 94. Karena 94 itu mau dimutasi jadi harusnya sampai 95 tapi terpotong kepengurusan atau periodenya. Kemudian pernah mengikuti kursus pelatih lanjutan Gerakan Pramuka, jadi pelatih pramuka juga namanya mungkin ya. Kemudian selanjutnya andalan cabang, sekarang ini diberikan amanah sebagai andalan cabang Gerakan Pramuka Kota Makassar tahun 2006 sampai sekarang. Pernah menjadi Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan atau Kapusdiklat Cap Gerakan Pramuka Kota Makassar tahun 2019 sampai tahun 2022. Selanjutnya sekarang masih diberikan juga amanah di Aisyah Kota Makassar, khususnya di cabang Manggala sebagai Ketua Majelis Dikdasmen. Itu tahun 2007 sampai 2023. Kalau sekarang bukan lagi Dikdasmen tapi masih tempatnya di situ, berganti nama menjadi Majelis PAUD Dasmen PCA Manggala tahun 2023-2028. Selanjutnya pernah menjadi Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau K3S Kecamatan Manggala periode 2020-2024. Tapi sekarang sudah bukan lagi. Selanjutnya diberikan juga amanah sebagai Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Manggala periode 2023-2026. Ini kalau boleh ditahu juga ini moderator sekarang
Pak Isman sama-sama sebagai ketua Kuaran. Beliau Pak Isman ketua Kuaran Rapocini. Jadi itu saudara kita semua sama dengan di Pramuka. Selanjutnya Ketua Biro Organisasi dan Kaderisasi di PGRI Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2009-2014. Selanjutnya pada periode 2014-2019 diberikan amanah menjadi Wakil Sekretaris PGRI Sulawesi Selatan. Untuk periode ini 2019-2024 masih Wakil Sekretaris, namun istilahnya berbeda, bertambah. Nah, Wakil Sekretaris Umum itu tambahannya namanya. Masih aktif di organisasi PGRI. Jadi itulah Bapak Ibu sekelumit perjuangan baik dari segi dinas maupun dari segi organisasi. Terkait dengan apa yang kita akan bahas kali ini, saya menyampaikan bahwa kepemimpinan atau membangun kepemimpinan inspiratif ini sebenarnya kita bisa belajar berteori tapi juga sudah belajar prakteknya. Jadi kita sisa mencocokkan antara teori dengan praktek. Apakah teori yang kita sudah pelajari atau yang akan kita pelajari sesuai dengan praktek kalau sudah kita lakukan dengan teori yang kita sudah dapat atau bagaimana. Nah, ini untuk kepemimpinan kita selalu berdasar pada agama. Ada hadis yang meminta dan menuntut kepada kita semua bahwa setiap kalian adalah pemimpin. Jadi peserta Bapak Ibu yang ada dalam Zoom ini juga adalah pemimpin. Semuanya pemimpin, yang namanya manusia pemimpin. Tapi dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi memimpin untuk diri sendiri juga itu sudah termasuk memimpin. Apakah kita solimi diri kita sendiri ya tergantung dari kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, inti kepemimpinan untuk pemimpin kita ini kita akan mempertanggungjawabkan segala apa dari tindak tanduknya. Kemudian selanjutnya pengertian pemimpin secara umum Bapak Ibu sudah bisa lihat bahwa pemimpin itu seseorang yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi, mengarahkan dan mengelola sekelompok orang atau organisasi agar dapat mencapai tujuan tertentu. Kalau boleh dibahas dalam foto ini, itu adalah ada yang kenal Prof. Eko Indrajit, yang sementara waktu itu ada di situ sebelah kirinya Prof. Eko ada Pak Arsidin. Pak Arsidin itu pengurus APKS PGRI Sulsel. Di sebelah kanannya juga ada, di belakangnya Prof. Eko ada Pak Sekum, Sekretaris Umum, Prof. Muhlis Madani. Ini hubungannya dengan pengertian pemimpin, mempengaruhi kemampuan untuk mempengaruhi kepada mengelola kelompok atau organisasi. Untuk kepemimpinan ini yang jelas apa yang disampaikan oleh pemimpin jika mampu diikuti oleh orang yang mendengar apa yang disampaikan ya alhamdulillah sudah bisa dikatakan bahwa itu baru satu aspek ya, baru satu aspek bahwa kita sudah bisa mencapai tujuan tertentu. Tapi apakah ada kendala atau lancar ya terkembali nanti kepada apa yang telah kita lakukan. Selanjutnya ya, untuk bagaimana dengan pemimpin inspiratif. Jadi ini tadi itu pemimpin secara umum. Untuk pemimpin inspiratif, apakah berlalu begitu saja kepemimpinan yang ada yang kita lakukan? Apakah ada orang yang ingin mengikuti kita sebagai seorang pemimpin? Atau berlalu begitu saja, tidak ada kesan, tidak ada yang bisa diambil manfaat atau hikmahnya dan lain sebagainya. Nah, ini kita mau menjadi pemimpin yang inspiratif. Bagaimana itu bisa menjadi pemimpin inspiratif? Ya, siapa itu yang dimaksud adalah sosok yang menggerakkan atau mampu ke kita sebagai pemimpin untuk memotivasi. Ataukah kita mampu memberikan contoh positif? Mampukah kita semua lakukan itu, memberikan contoh positif kepada orang yang ada di sekitar kita? Kemudian setelah kita memberikan contoh yang positif, apakah hubungan kita dengan mereka
bisa menciptakan atau mendukung pertumbuhan serta inovasi-inovasi tercipta. Maksudnya, jika kita sebagai pemimpin yang inspiratif, kita mau teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitar kita, mau kakak, mau adik, mau orang tua, mau apa, yang jelas orang-orang yang ada di sekitar kita bisa menjadi sesuatu tanpa diberikan perintah, sudah bisa melaksanakan. Baru ada namanya baru kode, orang sudah tangkap. Baru diberikan kode, sudah bisa ditangkap bahwa seperti ini arahannya, seperti ini yang diinginkan. Ataukah kita memberikan ide sebagai seorang pemimpin, tapi orang yang ada di sekitar kita bisa melaksanakan atau menerjemahkan ide kita itu. Atau bisa jadi walaupun tanpa ide yang muncul dari kita, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita bisa memunculkan idenya sendiri. Tapi atas nama kita, atas nama kelompok kita semua. Tapi tidak murni bahwa pemimpinnya yang mempunyai ide. Boleh jadi orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu juga satu keistimewaan atau satu inspirasi yang bisa dimunculkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tidak mesti bahwa kalau kita seorang pemimpin harus pasti dia semua yang punya ide, itu tidak mutlak. Karena itu sudah dirasakan semua. Sebenarnya ada pemimpin yang tidak cerdas, ada pemimpin yang tidak punya apa-apa. Tapi mungkin cerdasnya ini bukan karena cerdas IQ-nya, tapi mungkin cerdas sosialnya atau cerdasnya ada yang lain sehingga bisa bersamaan atau berkolaborasi dari seluruh apa yang ada di sekitarnya. Seluruh stakeholder yang ada di sekitarnya bisa dimanfaatkan semua sumber daya yang ada di sekitar kita. Yaitu menjadi seorang pemimpin yang inspiratif. Jadi kita berteori dulu sebentar kita untuk bisa melihat prakteknya langsung. Apakah ini sudah sesuai atau tidak. Nah sekarang bagaimana yang dimaksud dengan pemimpin inspiratif? Yang mana ciri-cirinya? Jadi ada tipe pemimpin inspiratif. Di sini kita bisa secara teori bisa memperlihatkan ada 7 tipe pemimpin inspiratif. Yang pertama visioner. Apakah pemimpin atau kita sebagai pemimpin ini menjadi seorang yang punya visi atau pandangan ke depan atau hanya yang ada di depan mata saja? Sehingga kalau misalnya hanya di depan mata saja, boleh jadi orang-orang yang ada di sekitar kita memberikan masukan kepada kita atau memberikan kritikan kepada kita, tapi kita sebenarnya sudah memikirkan berapa jauh ke depan kita sudah pikirkan. Sementara orang-orang yang di sekitar kita hanya memikirkan yang ada di depan kita. Itu seorang pemimpin yang visioner. Kemudian transformasional. Transformasi ilmu-ilmu yang ada di kita atau apa namanya semacam informasi-informasi yang berkembang yang saat ini, terutama misalnya ada informasi yang berkembang, apakah pemimpin bisa memanfaatkan atau hanya sekedar menjadi penonton terhadap segala bentuk transformasi yang ada. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan supaya kita tidak ketinggalan, orang-orang yang di sekitar kita tidak tinggalkan kita. Termasuk contoh, ini hanya karena tidak ada di sini gambarnya yang saya perlihatkan, bahwa dan semuanya sudah mungkin pernah lihat disampaikan oleh narasumber bahwa diberikan contoh HP Nokia. HP Nokia itu tempo dulu, sekarang mungkin sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang menggunakan HP Nokia. Kenapa? Karena ya perubahan-perubahan itu yang mereka-mereka tidak sempat atau tidak mampu untuk mengikuti perkembangan atau melihat perubahan yang terjadi. Kemudian selanjutnya servan, untuk pemimpin menjadi pelayan. Pelayan kepada siapa? Kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pelayan termasuk contoh satu, untuk di sekolah misalnya, karena kita bersama ini mungkin berkecimpung di persekolahan, kedatangan tamu saja, kedatangan tamu biasanya itu guru-guru cuek dengan orang yang atau tamu yang datang. Mau dipersilakan dulu juga tidak, karena semuanya pada sibuk dengan urusannya. Nah, untuk menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang inspiratif,
memberikan pelayanan yang prima kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Tidak ada salahnya kita melakukan eh, teguran atau apa, menyapa kepada siapa atau bertanya ada yang perlu dibantu atau bagaimana Pak atau Ibu. Nah, itu salah satu contoh untuk kita ini yang contoh-contoh ringan kepada kita semua bahwa kepedulian kepada siapa saja untuk memberikan pelayanan kepada siapa saja itu sangat perlu. Menoleh atau menegur saja itu suatu hal yang luar biasa yang dirasakan oleh orang yang kita tidak kenal jika sekiranya mereka berkunjung di tempat kita. Nah, bagaimana pemimpin yang karismatik? Pemimpin yang karismatik, ya kita berupaya, kita semua berupaya menjadi pemimpin yang punya ciri khas tersendiri, punya karisma tersendiri. Boleh jadi mungkin setelah saya secara pribadi misalnya bersama dengan teman-teman atau organisasi yang dipimpin, setelah didengar nama, maka yang tersimpan di benaknya adalah mungkin karena orangnya ramahkah, atau orangnya galakkah, atau orangnya pelitkah, atau orangnya sombere misalnya. Nah, itu punya ciri-ciri tersendiri. Kita mau ciri khas atau karismatik kita kepada orang-orang yang di sekitar kita itu terbentuk dengan dalam hal yang positif. Kita mau yang terbentuk dalam hal yang positif sehingga kemanapun kita pergi kita dikenang. Ataukah kalau kita tidak ada maka kita dicari. Kita dicari oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemana dia? Ada juga itu orang kalau dia baru suaranya didengar sudah kesal orang di dalam datang misalnya. Ya, itu kita mau yang karismatik yang betul-betul yang punya nilai positif yang bagus. Selanjutnya otentik. Jadi pemimpin yang otentik tidak apa istilahnya itu ya tidak dibuat-buat. Ada istilah basa-basi. Senyumnya mungkin dia mau senyum tapi senyum basa-basi. Tidak baiknya dia tidak senyum. Jadi harus yang asli. Otentik itu memberikan betul-betul penghargaan atau penilaian kepada orang dalam yang betul-betul asli, tidak dibuat-buat. Ya, jadi kita mau yang orang rasakan apa yang kita rasakan dan kita mampu melihat apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian selanjutnya kolaboratif. Pemimpin yang punya tipe yang punya kolaborasi dengan siapa saja yang ada hubungannya dengan apa yang dilakukan, insya Allah salah satu ciri itu pemimpin yang berhasil dalam menciptakan atau mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu itu adalah bentuk kolaboratif. Kalau kita tidak punya kolaborasi dengan siapa saja, yakin dan percaya apa yang kita inginkan itu insya Allah tidak maksimal dan tidak memuaskan. Selanjutnya, ciri pemimpin atau tipe pemimpin yang inspiratif adalah empati. Empati itu sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Kenapa? Karena kita mampu membaca apa yang dirasakan oleh anggota. Kita mampu turun begitu di bawah, cari di bawah. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai seorang pemimpin yang empati, mampu membaca apa yang dirasakan oleh orang yang ada di sekitar kita, insya Allah kita akan dikenang. Jadi meyakini apa yang mereka rasakan, terus tanpa dengan diminta pun kita sudah mengulurkan tangan, melihat saja kondisi bahwa dia butuh bantuan tanpa menawarkan diri untuk diminta bantuan, kita sudah berikan bantuan, itu adalah hal yang luar biasa bagi kita sebagai seorang pemimpin kepada teman-teman atau orang yang kita pimpin. Iya. Kemudian selanjutnya
bagaimana membangun kepemimpinan yang inspiratif. Sebelum saya jelaskan, saya Kak Muni ya, sedikit Fit. cerita dulu terkait dengan foto-foto ini yang ada di sini. Ya mungkin bisa di sebelahnya tadi yang ada ya. Ini foto yang bisa saya jelaskan. Ini foto diambil di Legian Bali, bukan Jimbaran. Di depan Jimbaran itu ada hotel di lantai 4, puncak di atas itu kita makan malam. Ini kegiatan International Education. Di sini dihadiri 9 negara donor untuk guru yang ada di Indonesia. Di negara pendonor ini memberikan donor kepada guru yang ada di Indonesia, berkumpul di Bali, maka diundang tur mungkin di Bali. Cari orang di Bali. Berkumpul di Bali, meminta bagaimana perkembangan terkait dengan kegiatan program mandatori pengurus besar PGRI, salah satunya adalah Lingkar Belajar Guru. Nah, saya di sini yang pakai kudung warna pink, dimintai keterangan, disuruh bercerita bagaimana pelaksanaan program Lingkar Belajar Guru yang ada di Sulawesi Selatan. Di sekitar saya itu yang baju hitam, Pak Albert, guru ketua Persatuan Guru di Australia. Kemudian samping kirinya Pak Albert itu ada dari eh, apa ini, bukan juga India, saya lupa negara apa yang sebelahnya. Kemudian ada Mbak Desri. Mbak Desri ini perwakilan IAI yang ada di Indonesia. Di sebelah kiri yang Mbak Desri ada guru dari Jepang, Persatuan Guru dari Jepang. Kemudian di sebelahnya itu tidak kelihatan, ada dari Norwegia. Yang jelas ada 7 negara donor yang hadir di dalam kegiatan ini, meminta klarifikasi terkait dengan bagaimana pelaksanaan Lingkar Belajar Guru. Jadi saya jelaskan bahwa di Sulawesi Selatan Lingkar Belajar Guru itu alhamdulillah tiga kabupaten kota yang sudah menjadi pilot proyeknya itu antara lain adalah Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan ada Wajo di dalam, ada Ibu Aminah, Ketua Perempuan PGRI, hadir ya Ibu Dokter. Kemudian ada saya lihat juga dari Timur. Kemudian daerah ketiga adalah dari Kabupaten Indrekang. Nah, ketiga kabupaten ini diberikan bantuan oleh IAI untuk melaksanakan bagaimana model daripada Lingkar Belajar Guru. Jadi mungkin bisa saya jelaskan juga karena ini menyangkut organisasi. Lingkar Belajar Guru semacam kalau di kementerian atau di pemerintahan sama dengan kelompok kerja guru atau KKG kalau SD, MGMP kalau SMP dan SMA. Nah, itu kita membahas bukan hanya terkait dengan bagaimana terkait dengan peningkatan kompetensi guru, tapi di situ banyak dibahas terkait ada selain peningkatan kompetensi guru, ada juga dibahas tentang kesejahteraan guru, juga membahas tentang bagaimana keprofesian atau keorganisasian organisasi PGRI bagaimana, itu semua dibahas di dalam Lingkar Belajar Guru tersebut. Nah, itu salah satu kegiatan kepemimpinan yang ada dirasakan di organisasi. Nah, kemudian langkah penting untuk membangun kepemimpinan yang inspiratif. Nah, ini ada beberapa di situ. Yang pertama, kenali dan wujudkan visi yang jelas. eh, yang untuk visi daripada pemimpin, kalau misalnya kita mau satu orang pemimpin saja yang punya visi tapi tidak diberikan dijelaskan kepada seluruh anggota, itu juga tidak maksimal. Nah, karena itu ya mari kita duduk bersama
menyusun apa yang akan kita lakukan di dalam melaksanakan atau menggerakkan organisasi kita ini. Ya. Kemudian langkah yang kedua setelah kita kenali dan mewujudkan visi yang jelas, ada Pak Is, ya. Setelah kita sudah mengenal visinya apa, kemudian bagaimana mewujudkannya. Nah, ini ada yang kedua untuk langkah membangun kepemimpinan yang inspiratif. Iya, yaitu nah ini ada integritas dan keteladanan. Tapi semua yang tadi tipe-tipe ini ada hubungannya dengan yang sudah kita jelaskan yang pertama, yang sebelumnya. Kalau yang kedua ini integritas dan keteladanan sama mirip dengan tipe kepemimpinan inspiratif yang ada depan tadi. Jadi pemimpin yang teladan memberikan maaf menunjukkan etika kerja yang kuat, integritas dan tanggung jawab dalam setiap tindakan. Juga ada dicantumkan memberi contoh yang baik. Jadi menjadi pemimpin Bapak dan Ibu, insya Allah kita tidak mau hanya berteori bahwa menjadilah pemimpin, jadilah contoh yang baik. Tapi memang betul-betul kita harus memberi contoh yang baik. Tidak dikatakan datang lebih awal, tapi kepala sekolah memang, kalau memang kepala sekolahnya atau pemimpinnya atau organisasinya, ya datang lebih awal. Kalau dikatakan buang sampah pada tempat, ya silakan kita pemimpin buang sampah juga di tempatnya. Ataukah dilarang merokok, tapi pemimpinnya merokok. Nah, itu berarti tidak bisa menjadi contoh yang baik. Kalaupun misalnya betul-betul ada perokok, tidak bisa lepas dari kebiasaannya, tapi janganlah upayakan jangan merokok di tempat umum. Jadi yang jelas kita mau pemimpin dapat menginspirasi anggota timnya untuk meniru perilaku yang positif. Kemudian selanjutnya ya mau dijelaskan yang ketiga yang fotonya ya yang ketiga empati dan pendekatan humanis. Kalau dihubungkan dengan foto-foto yang ada, ya saya kira sudah nyambung memahami kebutuhan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, ya mari kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin bisa memberikan perhatian atau eh, apa saja yang diinginkan sepanjang itu sesuai dengan etika yang sudah kita bangun bersama di sekolah atau di dalam organisasi. Jadi kembali kepada empati, dengan menunjukkan empati dan perhatian terhadap kesejahteraan mereka, maka pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja mendukung dan memotivasi. Jadi eh, yang dimaksud di sini terkait dengan kesejahteraannya. Jangan sampai dalam suatu organisasi atau pemimpin dia hanya mengatakan sudah sejahtera, padahal itu baru dalam bentuk teori. Praktiknya sesungguhnya tidak sejahtera. Bagaimana cara mengetahui bahwa apakah anggota saya sudah sejahtera atau tidak? Mungkin nanti nih di antara Bapak dan Ibu pasti ada pertanyaan nanti yang muncul terkait dengan teori ini dengan praktek yang sudah dirasakan di lapangan. Dan itu saya secara pribadi sangat berharap agar supaya apa yang ini teori yang ada ini kita bisa cocokkan dengan praktek yang kita rasakan di lapangan. Nah, itu terkait dengan kesejahteraan tadi kita berupaya betul-betul memang kalau ada yang bisa bukan berarti kita mau berbagi apa yang ada semuanya, tapi bagaimana caranya sejahtera bukan hanya dari segi materi, tapi dari segi perasaan itu juga bisa menjadi suatu disebut dengan sebagai suatu kesejahteraan. Kemudian selanjutnya yang keempat, ya pemberdayaan dan pengembangan tim. Nah, ini satu hal yang luar biasa yang sempat saya rasakan. Jika sekiranya kita mau tujuan kita tercapai, maka orang-orang yang ada di sekitar kita itu sebenarnya kita harus meyakini bahwa mereka punya kelebihan. Mereka punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan itu mari kita berdayakan, memanfaatkan mereka dengan positif sehingga
untuk tim kita, tim misalnya tim apa saja, mau di sekolah kah atau mau di mana, ya bisa tim kita bisa berkembang dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Kemudian selanjutnya untuk iya yang kelima ini komunikasi yang terbuka dan jelas. Kalau kita berkomunikasi hanya sekedar menyampaikan tapi tidak jelas apa yang disampaikan itu, saya kira itu suatu hal yang mustahil juga bisa tercapai. Jadi komunikasi yang terbuka paling tidak ya menyampaikan apa adanya, tidak asal menyenangkan perasaan pimpinan, padahal sebenarnya itu tidak sesuai. Ada kan yang biasa punya teori begitu, asal Bapak senang, padahal sebenarnya itulah yang menghancurkan tujuan daripada organisasi kita. Jangan berprinsip bahwa asal Bapak senang, pada sebenarnya itu tidak sesuai dengan apa yang kenyataan yang ada. Karena kalau itu asal Bapak senang, kita bisa terlena, sehingga itulah bisa menyebabkan kita tidak akan maju-maju. Tetap di tempat, berjalan di tempat, tidak ada perubahan apa-apa, karena selalu yakin dan percaya bahwa saya sudah berhasil. Pada sebenarnya itu tidak berhasil. Sama halnya dengan kata dalam tempurung. Dia sudah meyakini bahwa tidak ada lagi di atas saya. Pada sesungguhnya di atas langit, banyak sekali. Masih ada berlapis-lapis langit. Nah, oleh karena itu mari kita bangun komunikasi yang terbuka dan jelas kepada seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Keenam, mengakui dan menghargai pencapaian. Sedikit penjelasan untuk foto ini sebelum kita melihat yang keenam, mengakui penghargaan dan dengan menghargai pencapaian. Ini lantai ada tertulis di situ Bapak Ibu 350 kelihatan ya. 350 itu lantai 350. Berarti kita sudah menginjakkan kaki pada lantai 350. Pada umumnya kita mungkin ini berada di negara Jepang. Inilah yang gedung tertinggi yang ada di Jepang. Tidak ada lagi di atasnya. Pencakar langitnya lah Jepang ini pada lantai 350 melihat seluruh kota Jepang dilihat dari lantai ini. Nah, kita kembali kepada yang keenam, mengakui dan menghargai pencapaian. Seorang anggota bukan mengharapkan ada pembagian atau ucapan selamat kah ataukah ada amplop kah yang mau dibagi-bagi, tapi mereka atau kita berharap apa yang kita sudah kerjakan paling tidak ada apresiasi. Jadi sebagai seorang pemimpin, mari kita sering memberikan apresiasi, mau kepada guru yang ada di sekolah kita, orang tua peserta didik kita, siswa kita, bujang dan lain sebagainya, apapun yang sekecil apapun yang mereka telah lakukan, mari kita sering-sering mengapresiasi pencapaian, mau maksimal atau tidak maksimal, yang jelas kita berikan apresiasi. Kalau belum maksimal, bagaimana bisa diberikan solusinya, disampaikan bahwa itu ada jalan ataukah belum waktunya misalnya. Insya Allah kalau selalu diulang akan tercapai apa yang nantinya akan kita harapkan. Jadi anggota kita atau teman-teman kita hanya meminta pengakuan dari kita terkait dengan apa yang mereka sudah kerjakan. Ya, jadi memberikan penghargaan kepada kolektif atau secara individu terserah. Yang jelas kita jangan melupakan pemberian apresiasi kepada siapapun yang ada di sekitar kita, utamanya di dalam kepemimpinan organisasi kita. Ya, kemudian ini yang mampu beradaptasi dan mengambil risiko. Kalau mohon untuk waktunya kalau ya, beradaptasi dan mengambil risiko. Ya, namanya pemimpin pasti ada risiko.
pasti ada risiko yang harus kita tanggung, risiko ke atas kah atau risiko ke bawah. Maksudnya di atas pemimpin masih ada pemimpin. Nah, kalau misalnya kita memang betul-betul pemimpin yang inspiratif, mau berubah, maka kalau kita anggap bahwa itu suatu hal yang positif, jangan takut. Jangan takut untuk berubah. Mari kita berubah diri. Mengambil resiko, insya Allah ada jalan keluarnya. Ada jalan keluar yang diberikan tergantung nawaitu kita. Niat kita. Sama halnya saya berikan pengalaman sedikit. Waktu mau akreditasi sekolah baru 1 tahun, baru 1 bulan saya menginjakkan kaki di sekolah yang kedua untuk mau diakreditasi. Saya tanya yang pertama sudah diakreditasi sekolahnya sudah berapa tahun? Sudah 7 tahun yang lalu. Wah, ini pasti ini kerja pertama yang harus kita selesaikan. Maukah kita untuk melaksanakan berubah? Semua teman-teman guru di sana mengatakan mau. Berniat ke kita semua untuk mencapai akreditasi A, semua mengatakan berniat. Nah, kalau kita berniat, mari kita mengambil risiko yang besar, risiko apapun yang jelas kita harus berusaha. Maka mencarilah kita informasi di mana-mana bagaimana sebuah sekolah kecil, saya katakan sebuah sekolah kecil karena memang luasnya tidak seberapa, tapi dalam sekolah itu ada 2 sekolah. Kalau dibandingkan dengan sekolah yang lain, ada sekolah luasnya itu bisa jadi menjadi 3 sekolah, tapi kalau sekolah saya hanya 1 sekolah saja itu sudah tidak cocok. Ini sudah menjadi 2 sekolah lagi, tapi itu tidak masalah karena apapun yang diberikan oleh pemerintah harus dilaksanakan. Nah, ini berubah, mengambil risiko inilah yang jika kita betul-betul berupaya dalam hal kebaikan, insya Allah akan tercapai. Jadi menghadapi tantangan ya memang wajar, jelas pasti ada tantangan. Tapi kita harus hadapi tantangan ini dengan sikap yang positif. Karena boleh jadi juga di antara kita semua pasti ada di antara kita itu yang tidak seide dan sejalan dengan kita. Nah, supaya ini tantangan bisa dilaksanakan dengan mulus, maka ya mari kita menginspirasi waktu untuk menghadapi perubahan dengan sikap yang positif. Jadi jangan terpancing dengan orang-orang yang tidak setuju dengan kita sehingga mau bermuka yang tidak enak atau berkata yang tidak bagus, jangan. Tapi ya rangkullah mereka, katakan bahwa kita ini mau berbuat yang terbaik buat kita semua. Selanjutnya, ya ini tinggal tinggal dokumentasi kekuatan terbesar seorang pemimpin adalah mampu menginspirasi. Ya, sekira itu sisa kata-kata terindah dari seseorang. Itu ada foto di bawah, itu begitu cara salamnya orang di New Zealand. Bukan tangannya bersalaman, tapi harus ketemu jidat dengan jidat, hidung dengan hidung. Kebetulan mereka hidungnya tinggi, yang ditemani bersalaman adalah hidungnya pesek, jadi agak-agak lama baru bisa ketemu. Hidung pesek dengan hidung tinggi. Ya, itu cara salamnya orang New Zealand. Kemudian ini ada di PGRI itu ada Institut Aminuddin Baki. Di situ tempatnya kita belajar kepemimpinan global. Ya, sini sisa foto-foto lagi. Ini kira sudah selesai. Bapak dan Ibu, saya berharap ada masukan dari Bapak dan Ibu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rasakan di lapangan masing-masing terkait dengan kepemimpinan. Berharap ada masukan, ada kritikan yang diberikan kepada kami sehingga kita bisa bersama-sama untuk mencari bagaimana yang terbaik untuk terkait dengan apa masalah atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Kak Yindri untuk pemaparan materinya. Ya, saya kira luar biasa sekali untuk tentang bagaimana kepemimpinan inspiratif. Baiklah, saya buka sesi ini untuk bertanya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya.
Silakan raise hand untuk kita persilakan untuk bertanya. Ada pertanyaan? Ya. Saya persilahkan Ibu Nuraini Amir. Silakan yang sudah raise hand. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semua. Baik, saya Nuraini Amir, Bu Haji ya. Saya kebetulan mengenal Bu Haji itu sejak jadi pemimpin di SD Mohon maaf, Impres Telok agak Baru. dikasih keras suaranya karena enggak kedengaran. Kurang jelas suara saya, Bu Haji? Iya, kurang jelas. Iya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mengenal Bu Haji itu, Bu Haji Indri ya, dari sejak jadi pemimpin di SD Impres Telok Baru 1-2, Bu Haji ya. Di situ saya masih berstatus sebagai guru honor. Nah, ternyata dikasih kesempatan sama Allah dekat dengan beliau, sering beraktivitas dengan beliau, dan juga banyak belajar dari beliau karena 3 tokoh pemimpin yang luar biasa ini, Bu Haji Indri, di sini juga hadir Bu Fahma, Bu Andi Agusniati, merupakan sosok-sosok tauladan buat saya. Nah, di sini sebenarnya Bu Haji, kita itu adalah pemimpin, minimal menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, saya juga sudah merasakan menjadi kurang lebih 3 tahun menjadi pelaksana tugas kepala sekolah, dan memang saya akui menjadi seorang pemimpin itu berat. Namun karena amanah dan tanggung jawab yang diberikan harus kita terima dan jalani dengan baik. Nah, sering Bu Andi Agus dulu mengatakan kalau mau jadi pemimpin buang jauh-jauh egonya. Nah, ini yang menginspirasi saya ketika setiap kali mau mengambil keputusan. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, tadi di awal Bu Haji sudah menjelaskan, memaparkan tentang 7 tipe pemimpin yang inspiratif. Nah, kita ketahui bahwa menjadi seorang pemimpin itu kita juga harus memiliki otoriter ya, otoritas. Nah, dari otoritas tersebut itu bagaimana mengaitkan otoritas tersebut dengan 7 tipe kepemimpinan kepemimpinan inspiratif yang dijelaskan tadi. Karena kita ketahui bersama bahwa kadang kalau kita mau mengambil keputusan harus memiliki pemikiran dan alasan-alasan yang jelas, harus melihat dari berbagai aspek. Nah, juga yang terkadang membuat kita perlu berpikir panjang dalam menentukan suatu langkah. Saya rasa saya pasti akan mendapatkan jawaban yang terbaik dari sosok pemimpin inspiratif, sosok pemimpin tauladan bagi saya. Terima kasih, Bu Haji. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua ke Bapak Andi Lambogo. Kepada Bapak, saya persilakan. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Pak? Iya, jelas. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf saya sementara mobile, tapi saya dari tadi sudah mendengarkan materinya Ibu Haji. Luar biasa dari prestasi-prestasi Ibu Haji. Saya salut dengan Ibu Haji. Cuman masalahnya begini, Bu Haji. Kadang-kadang teori tidak sama dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi maksud saya begini, minta tipsnya Ibu Haji, bagaimana bisa menyampaikan sesuatu atau berbuat sesuatu ketika seseorang ingin mengembangkan profesinya itu ada
kata malu-malu, kata segan. Nah, ini apalagi kalau sudah berumur-umur di atas 50-an ingin berbuat, biasa ada kadang-kadang rasa malu. Jadi mohon tipsnya Bu Haji, terus berkarya dengan prestasi-prestasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, Coba dulu Dik, dua. ya, dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih Bu ini. Kalau tadinya saya kita anggap ini sahabat semua ya, jadi tidak ada istilah bahwa ada menginspirasi atau apa, tapi itu semua mengalir dengan sendirinya. Jadi tidak ada yang dibuat-buat, teori itu berjalan sejalan dengan apa yang dipraktekkan. Jadi terkait dengan ya, insya Allah Bu Eni itu termasuk pemimpin masa depan karena di samping cerdas, asesor yang apa namanya yang bisa menetralisir keadaan, memberikan masukan kepada sekolah yang mana bisa ditingkatkan, yang mana sudah bertahan dan lain sebagainya. Itu saya kira satu pemimpin juga itu langkah yang diambil oleh Bu Eni. Jadi untuk menerapkan pemimpin yang terkait dengan tipe otoriter itu seperti apa bukan sepertinya, tapi memang kewenangan seorang pemimpin harus punya otoriter. Hanya ya otoriternya itu terkadang memang kita kalau kita pikir bahwa apa yang saya putuskan ini manfaatnya lebih besar daripada lebih banyak atau lebih besar daripada mudaratnya, ya mari kita ambil resiko, menanggung resiko dan memutuskan. Karena kita sebagai pemimpin kan memutuskan, otoriternya disitulah memutuskan dari beberapa pertimbangan yang ada. Dan saya pikir kalau memang kita sudah terbiasa memberikan pertimbangan, meminta pertimbangan kepada teman-teman, lantas kita putuskan, tidak ada yang tidak logowo untuk menerima. Kecuali kalau memang kita begitu ada sesuatu langsung kita putuskan, tidak meminta pertimbangan, itu pasti ada hal-hal yang dirasakan oleh teman-teman bahwa bagaimana kalau kita tidak pernah dimintai pendapat misalnya. Tapi kalau tipenya Bu Eni itu insya Allah tidak seperti itu. Jadi semua keputusan yang diambil memang otoriter tapi berdasar pertimbangan yang ada. Insya Allah. Jadi jangan dilupakan otoriternya itu kewenangan pribadi yang tidak bisa kita lepaskan. Terkait dengan Abu Bakar Pak Abdurrahman atau Pak Abu Bakar Lambogo, Andi Lambogo. Halo Pak Lambogo. Iya Bu Haji. Ya, dipanggil Pak Lambogo Pak Di. Ya, Pak Lambogo ini sejak ada sahur dilaksanakan mulai dari sahur pertama kalau saya tidak salah, saya telah juga ikut di sini, tidak pernah tidak hadir tuh Pak Lambogo. Terima kasih banyak Pak sudah mengikuti secara terus-menerus kegiatan sahurnya ini SLCC PGRI. Semoga Bapak Pak Lambogo tabe dari daerah mana Pak? Endrekang Bu Haji. Dari Endrekang Bu Haji. Endrekang itu luar biasa Pak. Untuk pengurus PGRI sekedar informasi Bu Eni juga dari Endrekang. Untuk pengurus PGRI Endrekang itu Pak, awalnya baru hanya satu yang masuk kepala dinas, tapi sekarang ini dari seluruh pengurus itu ada 5, sepertinya ada 5 ya, pengurus PGRI Endrekang itu yang sudah menjadi kepala PD, kepala dinas. Selamat Pak ya. Kemarin terakhir waktu konferensi kerja terakhir di Endrekang ini kita mandi durian di kampungnya Pak Lambogo. Terima kasih banyak Pak. Terkait dengan Tutup mic-nya Bu Haji. Kurang keras suaranya Ibu Haji. Tertutup mic-nya Bu. Termute Q. Tabe Bu Haji, tertutup mic-nya. Tidak ada suara. Tertutup mic-nya Bu Haji. Tertutup mic tak.
Ya. Oke, maaf. Berarti dari tadi itu tidak didengar Pak Lambogo. Baru berarti terputar apa namanya? Jadi dengar Ibu Tidak. Haji, dengar Ibu Haji. Ya, Dengar, kesesuaian jelas. antara teori dan praktek. Jadi kita sudah bersyukur kalau kita sudah memahami teorinya. Artinya kalau kita sudah tes tertulis, lolos mungkin. Bisa dapat 10, dapat A. Kita punya teori. Nah, bagaimana dengan prakteknya? Ya, itu memang agak berat. Tapi ya praktek itu kalau kita misalnya sudah laksanakan dan kita tidak semena-mena, artinya semena-mena ero-eroku bahwa saya ini kan pemimpin. Nah, itu yang kita mau merem atau paling tidak merefleksi diri, betulkah ini saya sudah menjadi pemimpin yang diidolakan oleh teman-teman di sekitarku, atau betulkah saya ini sudah menjadi pemimpin yang inspiratif yang bisa orang merasa kehilangan kalau kita sudah tidak ada, betulkah seperti itu. Nah, inilah yang kita berharap Pak, berusaha lah, marilah kita semuanya, adik-adik terutama ini yang adik-adik semua, mari kita berusaha untuk berjalan seirama dari antara teori dengan praktek. Ada sedikit mungkin saya mau sampaikan kepada semuanya bahwa utamanya ini calon-calon pemimpin untuk kepala sekolah, maksudnya karena kita sebenarnya sudah pemimpin, tapi yang saya maksudkan ini adalah pemimpin untuk di sekolahnya masing-masing nanti. Jangan cepat mengeluh dan jangan meminta tanggung jawab atau amanah. Jangan meminta jabatan. Kenapa? Karena jabatan itu datang dengan sendirinya, insya Allah. Allah akan memberikan kita sesuatu, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan kita. Mintalah sama Allah, dan Allah akan memberikan terbaik. Karena kalau kapan kita minta kepada manusia, bisa saja kita akan paling tidak istilahnya ini dimainkan. Tapi kalau memang sudah takdir, terima. Diberikan, jangan ditolak. Tapi meminta, jangan. Nah, itu pesan kenapa ini, karena saya sudah rasakan. Alhamdulillah, sejak terangkat 1 Juni 83 sampai saat ini, tidak ada, kalau ada orang mengaku bahwa saya pernah meminta apa saja, semua tugas-tugas yang saya sudah tayangkan tadi, keketuaan dan sebagainya dari organisasi itu tidak ada yang saya minta. Menjadi ketua Pusdiklat Cap, saya tidak minta, saya ditelepon siap menjadi ketua. Menjadi ketua Kuaran, nanti pagi menjelang pemilihan baru saya disampaikan kasih masuk kesiapan menjadi ketua Kuaran Kak. Saya bilang saya tidak bersedia menjadi ketua Kuaran, tidak boleh, harus masuk Kak. Kami mohon supaya Kakak masuk. Maka saat itu pagi itu saya tanda tangan. Menjadi ketua K3S juga demikian. Ketua K3S saya di sekolah didatangi. Siap Bu Haji untuk menjadi ketua K3S. Giliran tak nih. Jadi semua keketuaan yang saya pegang tidak ada yang menjadi kepala sekolah juga demikian. Menjadi kepala sekolah saya disampaikan oleh kepala sekolah masukkan di Berkasta. Saya yang siap bertanggung jawab. Itu satu amanah. Nah sekarang bagaimana kalau kita berhadapan dengan banyak tugas? Sementara kita selalu mengeluh sekolahku kecil, siswaku sedikit, sekolahku jelek, pinggiran, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak boleh menjadi halangan. Saya sudah rasakan. Sekolah saya yang pertama di SD Teluk Baru 1-2, boleh saya bercerita ya. Di SD Impres Teluk Baru 1-2 itu atapnya masih gamaca. Tidak ada apa-apanya. Yang ada hanya ruangan kelas 6, ada 6 ruang kelas, 1 ruang guru. Lebihnya tidak ada gudang, tidak ada perpustakaan, tidak ada apalagi namanya rumah, tidak ada. Ruangan kecil, lahan kecil. Tapi Allah menghendaki saya di situ sehingga saya manfaatkan. Perpustakaan ada antara kelas dengan kelas, ada di situ kosong 2 meter, saya berikan atap, berikan lantai, saya jadikan perpustakaan untuk tempat menunggunya anak-anak kelas 1 dan 2 saat mau dijemput atau saat pulang dijemput oleh orang tuanya. Saya menjadikan perpustakaan ini. Gamaca. Ini semua yang menyebabkan saya menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Karena saya angkat sekolah saya kecil, tapi judulnya sederhana.
memanfaatkan dana BOS secara efektif dan efisien. Dana kecil, tapi bisa berprestasi siswanya yang dulunya tidak pernah terangkat. Jadi itu artinya apa yang ada silakan cepat kita ambil alih, apa yang ada di depan kita silakan berkolaborasi dengan siapa saja di sekitar kita. Itu satu. Yang kedua, di sekolah saya yang kedua, pernah suatu waktu ada 4 kegiatan bersamaan tidak boleh ditolak. Yang pertama bersamaan menjadi sekolah penggerak, kemudian harus juga ikut sekolah inovasi, mengikuti lomba inovasi, kemudian yang ketiga akreditasi, akreditasi sekolah, yang keempat akreditasi perpustakaan. Tidak boleh ada yang lepas. Kenapa? Karena kesempatan tidak datang 2 kali. Ini 4 bersamaan dilakukan, alhamdulillah semuanya tercapai. Tapi memanfaatkan teman-teman, memberdayakan semua teman yang ada. Perlu Bapak Ibu tahu, 3 bulan terakhir ini di sekolah saya itu ada 3 guru yang merangkap, 1 guru 2 kelas diajar. Begitu kurangnya guru. Tapi masih mampu menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Nah, itulah yang membuat saya secara pribadi terharu dan melihat ini amanah diberikan kepada saya untuk mengantar ini materi ini kepemimpinan yang inspiratif. Sebenarnya bukan saya yang membawakan. Ini ada namanya Ibu Eliana yang harusnya punya tugas di sini. Beliau itu pengurus perempuan PGRI Sulawesi Selatan, lagi menuntut ilmu S3 di Universitas Negeri Jakarta. Dia yang punya, tapi beliau minta diganti dan tidak boleh diganti oleh orang lain, harus saya. Jadi saya katakan, kenapa mesti saya? Saya ini hanya mengatur siapa yang mau jadi narasumber. Tapi dia katakan harus Ibu yang jadi narasumber menggantikan saya. Tapi saya ambil karena saya tidak boleh menolak. Itu prinsip saya, tidak boleh menolak. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih banyak semuanya karena waktu juga, walaupun tadi sudah molor, ini ada pertemuan pengurus, jadi saya sebagai sekretaris panitia hari ini mau melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah siap untuk dilaksanakan. Termasuk tadi ini kegiatan Bapak Ibu untuk kegiatannya nanti seminar dalam bentuk hibrid, diharapkan kehadirannya. Semoga Pak Menteri nanti insya Allah kita bisa banyak bertanya nanti, bersay hello kepada Pak Menteri. Diharapkan kehadiran tak semua, termasuk pengurus kabupaten, kita bisa berkomunikasi kepada teman-teman kabupaten kota, berkomunikasi dengan pengurus kabupaten tak, adakah linknya untuk bisa ikut di seminar ini. Ya, kami akan berikan link nanti insya Allah tanggal 20 paling lambat, linknya sudah kami bagi untuk kegiatan seminar nasional yang dihadiri oleh Pak Menteri, dan keynote speaker yang kedua adalah Pak PJ Gubernur. Untuk narasumber ada 2, yaitu Pak Prof. Eko Indrajit tadi, Ketua SLCC PBPGRI, dan yang kedua Prof. Hasnan Haris, Ketua PGRI. Jadi 2 keynote speaker, 2 narasumber, insya Allah semuanya akan membersamai kita semua. Kita berharap Bapak Ibu, mari kita ramaikan bulan guru ini. Bulan guru, jadi itu bulan guru didengungkan oleh Pak Menteri yang baru. Tapi tetap ada Hari Guru Nasional. Bulan guru itu mulai Oktober sampai November. Jadi mari kita berkegiatan semua selama bulan ini. Bulan November ini. Yang dikatakan bulan guru. Kegiatan apapun harus kita laksanakan terkait dengan pendidikan. Sekira itu Bapak dan Ibu, terima kasih banyak semuanya dalam bersama kita semua ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi hal yang punya nilai positif bagi kita semua, dan mohon maaf jika sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian yang diberikan oleh Bu Haji Indri, dan semoga kita semua bisa terinspirasi dari hal-hal yang disampaikan tadi ya. Saya kira sangat luar biasa apa yang disampaikan tadi. Ya, bukan hanya sekedar teori,
tetapi juga praktek-praktek yang sudah dilakukan oleh Bu Haji Indri di dalam proses kepemimpinan itu. Semoga apa yang telah disampaikan tadi itu bisa bermakna kepada kita semua dan bisa menjadi hal-hal yang bisa terimplementasi dengan baik. Saya kira ya, jangan lupa ya, daftar hadir sudah ada di grup. Silakan kita isi semua daftar hadirnya dan mudah-mudahan sudah ada. Daftar hadirnya sudah ada ya di grup ini chat ya, di grup chat sudah ada ya untuk pengambilan sertifikatnya ya, supaya Bapak Ibu semua yang hadir bisa diterbitkan sertifikatnya. Bukan di chat ya Bapak Ibu, tetapi diisi linknya ya, agar semua bisa dibuatkan nantinya sertifikat ya pada Bapak Ibu. Ya. Ya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini, dan terima kasih atas kehadiran seluruh Bapak Ibu di room ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di dalam acara Sawer PGRI yang selanjutnya yang sudah disampaikan tadi oleh pengurus-pengurus PGRI. Saya kira itu saja. Demikian pertemuan kita. Alhamdulillah pertemuan kita ini on time ya, walaupun tadi lambat, tetapi tentunya waktunya juga bisa tercukupi. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu Haji Indri sebagai pemateri. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir. Terima kasih semua atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan berjumpa kembali di lain waktu. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.